Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya contohkan bagaimana membuat laporan keuangan secara sederhana dari Excel, ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa lihat laporan rugi laba, kita bisa lihat nanti neraca, dan kita bisa lihat cash flow-nya. Gitu. Baik, kita mulai aja. Misalkan tanggal 1 Januari ini ada transaksi setor modal dari Mas G. Nah, setor modal ini nilainya misalkan 50 juta ya. Jadi pada bagian kiri ini masuk ke dalam cash in bank karena modalnya disetorkan dalam bentuk setoran bank, ya, setoran bank. Nah, cash in banknya bertambah 50 juta dan originnya, ya, jadi original investment, ya, ini investasi pribadi yang dilakukan senilai 50 juta. Jadi angka yang di kiri aset tadi diimbangi dengan sebelah kanan di equity. Oke, baik, kita akan bisa lihat di sini bahwa nilainya, ya, nilai aktifanya adalah 50 juta dalam bentuk cash in bank, di mana aktiva ini atau aset ini asalnya adalah dari equity yang di-store, ya, investasi yang disetorkan senilai 50 juta. Oke, jadi ini yang terjadi pada saat menyetorkan dana untuk modal. Kemudian ternyata operasionalnya ini dimulai pada bulan Februari. Jadi pada tanggal Februari, pada tanggal 1 Februari ini di sini mulai pembelanjaan peralatan, misalkan pembelanjaan kompor. Pembelanjaan kompor ini senilai misalkan 2 juta. Jadi cash in bank-nya berkurang 2 juta. Berkurang 2 juta sehingga sini PPE-nya atau peralatan itu bertambah 2 juta, ya, karena pembelian itu dirupakan dalam bentuk aset atau aktiva, 2 juta. Kemudian pembelian freezer ada pembelian freezer senilai 3 juta misalkan. Maka di sini PPE-nya juga kurang 3 juta. Bertambah 3 juta PPE-nya karena belanja freezer. Oke. Jadi dengan pembelanjaan dua peralatan tersebut, ya, maka tidak mempengaruhi terhadap besarnya nilai aset. Cuman ada peralihan angka dari cash in bank yang tadinya 50 juta itu menjadi 45 juta karena 5 jutanya digunakan untuk membeli peralatan. Oke. Kemudian mulai membeli bahan baku. 2 Februari pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini, ya, misalkan dibeli secara cash in bank, ditransfer gitu, ya, ditransfer misalkan pembeliannya 5 juta. Jadi di sini berkurang 5 juta minus 5 juta dan inventorinya bertambah 5 juta. Nah, jadi di sini asetnya tetap 50 juta, tapi terjadi perubahan lagi, cash in bank-nya berkurang jadi 40 juta, kemudian inventorinya jadi 5 juta karena membeli bahan baku, kemudian membeli peralatan senilai 5 juta. Oke,
Dari sini pembelian bahan baku diolah akhirnya menjadi barang, ya, barang yang bisa dijual, ya, penjualan produk ke A, misalkan penjualan produk ke A. Nah, ini ada penjualan dan orangnya bayar cash. Jadi cashnya di sini bertambah 200.000. Ya, kemudian karena saya asumsikan HPP-nya 50%, maka di sini akan berkurang, inventorinya akan berkurang 50% dari 200.000 tersebut menjadi 100.000. Ya, jadi minus 100.000 inventorinya. Ya. Nah, di sini karena penjualannya 200.000 dan HPP-nya adalah 100.000, maka terjadi keuntungan di sini. Ya, keuntungan di sini akan menjadi 100.000. Ya, jadi di sini ada earning senilai 100.000. Kalau kita lihat pada susunan neraca ini, maka akan kelihatan di sini bahwa asetnya bertambah dari yang tadinya 50 juta menjadi 50 juta 100, di mana pertambahan aset ini dikarenakan adanya penambahan earning di bagian equity ini, ya, atau keuntungan di bagian equity ini, gitu. Ya, kemudian pada tanggal 3 Februari juga terjadi penjualan lagi, penjualan ke B, ya, tapi orangnya transfer, maka yang terjadi di sini akan ada penambahan di cash in bank 300.000, sedangkan inventorinya akan berkurang senilai 150.000. Nah, dan keuntungannya di sini adalah 150.000. Nah, seperti ini. Ya, jadi masih ada perimbangan antara aset dengan liabilities dan equity, di mana nilai aset tersebut dari 50 juta bertambah menjadi 50 juta 250. Ya, sedangkan kondisi kas, ya, kondisi kasnya adalah cash in hand-nya itu 200.000 dan cash in bank-nya adalah 40 juta 300.000. Jadi totalnya 40 juta 500.000. Terjadi perubahan kas, ya, arus kasnya berubah, yang tadinya 50 juta di awalnya di 50 juta di sini, karena dikurangi untuk pembelanjaan dan pembelian, maka dia akan berubah, dan ditambahi dengan penjualan ini, maka dia akan juga berubah nilainya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian tanggal 3 misalkan di sini ada ini tanggal 3 lagi terjadi pengiriman, ya. Jadi pengiriman bahan baku, tapi orangnya nggak mau dibayar dulu, ya. Jadi misalkan nih inventorinya bertambah senilai 1 juta, orangnya nggak mau dibayar dulu, berarti di sini ada hutang senilai 1 juta. Nah, jadi sama-sama plus, ya. Kalau nyebrang tabel di sini sama-sama plus. Kalau sama tabelnya di sini antara plus dan min, nah, terus ada perimbangannya, ya, 1 juta di sini. Nah, oke, jadi di sini kelihatan, ya, sini kelihatan nilai asetnya adalah 51.250, di mana di aset ini ada cash senilai 200.000, ada cash in bank-nya 40.300, kemudian nilai inventorinya adalah 5.750.000, dan peralatan atau aset peralatan yang dimiliki senilai 5 juta. Nah, aset senilai 51.250.000 ini, ya, adalah asalnya adalah dari yang pertama, dari original investment, investasi awal, modal di store di awal, kemudian dari keuntungan 250.000, dan ada hutang akun payable yang harus dibayarkan senilai 1 juta, ya. Jadi ada hutang nih, punya hutang, gitu. Kemudian
Dari pembelian ini saya tulis di sini pembelian dari X gitu ya. Kemudian besoknya kita bayar hutangnya ya, pembayaran ke X, pembayaran ke X. Nah, pembayaran ke X misalkan nih diambil dari transfer cash in bank, jadi cashnya berkurang 1 juta, dan di sini harus berkurang juga minus 1 juta. Nah, ya, kembali lagi ke 50.250.000. Besoknya ini ya, tanggal 4 berarti. Nah, kemudian tanggal 4 tersebut ada penjualan senilai senilai 1 juta misalkan, penjualan senilai 1 juta, tapi orangnya ngutang dulu ya, jadi kita punya piutang ya 1 juta. Saya tulis di sini penjualan piutang ke D, penjualan piutang D, nah 1 juta ya. Kemudian di sini inventorinya akan berkurang senilai 50%-nya 500.000, maka di sini ada keuntungan 500.000. Nah, kemudian pada tanggal 5 Februari bayar listrik, pembayaran listrik senilai 500.000 yang diambil dari bank ya, jadi ditransfer pembelian token misalkan. Yang di sini berarti minus 500.000. Minus 500.000, dan di sini akan menjadi biaya minus juga 500.000. Ya, biaya ini yang akan mengurangi keuntungan. Ya. Oke, jadi cash in banknya berkurang di situ, ya, modalnya berkurang untuk pembayaran listrik, ya, dan keuntungannya di situ 250.000. Dari keuntungan penjualan piutang tadi 500 dikurangi dengan biaya listrik, gitu. Ya. Kemudian tanggal 6 Februari ada pembayaran piutang ya, pembayaran piutang melalui transfer. Pembayaran dari D yang tadi dia hutang 1 juta, kemudian dia bayar secara cash di sini 1 juta. Ya, cash, kemudian piutangnya di sini berkurang 1 juta. Oke. Nah, dari sini bisa kelihatan semua perjalanan keuangannya baik secara cash maupun cash di bank. Jadi kelihatan di sini ya, cash di banknya adalah cash di banknya adalah 38.800.000. Kemudian kasnya di sini 1.200.000. Ya, baik. Misalkan kemudian tanggal 7 itu ada bank yang memaksakan diri untuk memberikan pinjaman senilai 1 juta. Pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini akan masuk ke rekening langsung, misalkan 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian di sini masuk ke dalam NP senilai 1 juta. Nah, maka struktur asetnya juga akan berubah menjadi 51.250.000 karena ada penambahan modal dari pinjaman bank gitu. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat sekarang perubahan kasnya dan arus kasnya juga
bisa dilihat di sini cashnya ada 1.200.000, kemudian kas di banknya aja 39.800.000, dan nilai dari bisnis ini atau usaha ini adalah, value dari bisnis ini adalah 51.250.000, di mana nilai 51.250.000 ini dalam bentuk cash 1.200.000, kemudian kas di banknya 39.800.000, kemudian inventorinya 5.250.000, kemudian peralatannya 5 juta, ya, sehingga nilainya 51.250.000, di mana nilai 51.200.000 ini berasal dari modal yang di store 50.000, kemudian ditambah pinjaman bank senilai 1 juta, dan penghasilan atau pendapatan keuntungan adalah 250.000. Ya, kemudian kita lakukan lagi transaksi, misalkan tanggal 8 ada pembelian, ya, transfer dari H, misalkan nilainya adalah 10 juta misalkan, karena diborong 10 juta. 10 juta, dan maka di sini HPP-nya 50%, maka berkurang di sini ada 5 juta. Dan tercipta di sini keuntungan adalah 5 juta. Ya, jadi akan ada perubahan nilai aset, ya, nilai asetnya atau aktifannya menjadi 56.250.000. Ya, dimana di sini bisa kita lihat di earning ini bahwa bisnis ini beruntung, ya, ada keuntungan 5.250.000. Ini secara rugi labanya 5.250.000 ini berasal dari penjualan senilai 5 juta ditambah keuntungan dari penjualan senilai 5.500.000, 150.000, 100.000 dikurangi dengan biaya listrik 500.000, jadi sekian. Ya. Kemudian nilai asetnya 56.250.000 ini dalam bentuk cash 1.200.000, dalam bentuk cash in bank 49.800.000. Kalau di total cashnya adalah 51 juta. Jadi ada perubahan dari awal 50 juta sekarang menjadi total cashnya adalah 51 juta. Itu dimana nilai aset 56.250 ini berasal dari modal yang di store 50 juta, kemudian hutang bank 1 juta, kemudian ada pendapatan senilai 5.250.000. Ya, jadi di sini bisa kita lihat laporan rugi laba, kita bisa lihat neracanya di sini, kita bisa lihat juga cash flow-nya di sini. Nah, misalkan dari keuntungan tersebut akan dibagi kepada pemegang saham itu senilai 2 juta, maka pada tanggal 28 Februari ini akan ada pembagian saham, pembagian dividen misalkan. Ya, pembagian dividen di sini 2 juta misalkan, 2 juta. Nah, maka di sini akan ada pembagian dividennya di sini, ya, pengurangan retain ini adalah laba yang ditahan. Kalau di sini ada pembagian dividen 2 juta, berarti di sini ada pengurangan 2 juta. Maaf, agak sedikit hang. 2 juta. Kemudian pembagian dividen di sini menjadi minus 2 juta. Di sini ada minus 2 juta. Nah, maka di sini struktur modalnya asetnya akan berubah, ya, menjadi
54.250. Demikian sedikit penjelasan dari saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.